Ya, pemirsa, terkuaknya kasus suap SKK Migas ini menyingkap satu modus baru dalam suap menyuap proyek negara. Jika kita telisik beberapa kasus korupsi besar yang terjadi di negara ini, setidaknya ada 4 modus penyuapan yang telah dilakukan. Kita lihat pemirsa yang pertama, jadi ini adalah kasus suap SKK Migas, merupakan kasus suap di mana proses penyuapan dilakukan di kediaman sang pejabat. Dalam hal ini adalah tersangka Rudy Rubiandini di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, yang menguatkan bahwa sekarang penyuapan tidak lagi dilakukan di tempat-tempat tersembunyi, tapi juga dilakukan terang-terangan di kediaman pribadi sang pejabat yang bersangkutan. Di rumah ini juga tersangka Rudy tertangkap tangan menyimpan uang ratusan ribu dolar US yang diduga merupakan uang suap dari Kernel Oil. Yang kedua, modus rapat di tempat umum, seperti yang dilakukan dalam beberapa kasus suap oknum pajak. Tempat umum yang dipilih bisa berupa kafe atau restoran atau mal, bahkan juga tempat pelayanan umum seperti misalnya stasiun kereta api. Ketiga, pemirsa, kasus suap impor daging sapi misalnya di Tenggarai tidak saja hanya menggunakan gratifikasi uang, tapi juga dengan menggunakan gratifikasi wanita. Modus ini dinilai merupakan modus yang paling umum digunakan dalam melakukan kasus suap menyuap. Keempat, modus pemberian barang mewah. Barang ini bisa berupa properti, tidak bergerak seperti rumah ataupun apartemen, tetapi juga bisa saja aset bergerak seperti misalnya kendaraan mewah. Kasus yang menimpa tersangka Anas Urbaningrum adalah salah satunya. Anas diduga menerima sebuah mobil mewah Toyota Harrier sebagai alat suap.